Siapkan kita kelas. Ya, gerak. Pembelajaran doa. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Terus gimana kabarnya? Sehat? Joko? Bu. Adil? Anissa? Reza? Baik, Bu. Pira? Nazla? Alima? Semoga kita sehat semuanya ya. Berarti ada satu orang nih yang nggak hadir di kelas kita. Siapa yang nggak hadir? Ayo. Tahu informasi udah kemana Nazla? Oh sakit. Semoga ibunya cepat sembuh ya. Nah, tengok dulu di sekitarnya masih ada sampah atau belum? Nggak ada lagi sampahnya, udah bersih berarti ya. Nah, berarti hari ini mengerjakan tugas pikirnya dengan bagus, oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Kita akan bermain dengan angka 1 dan angka 0. Jadi Ananda akan menghitung berapa jumlah angka 1 dan angka 0 dari soal-soal berikut ini. Bisa dipahami? Fokus kepada angka berapa? Angka 1 dan angka 0. Oke, berebut ya, seperti biasa ya. Pukul meja dan langsung jawab. Oke? Soal pertama, 100 ditambah 200 berapa? Oke, Adil? Benar ya, Adil ya. 5. Terima kasih aplaus untuk Adil. Oke ya. Bagus sekali daya tangkapnya daripada Adil. Oke, fokus ya. 1 juta ditambah 3 juta. 13. Benar 13. 1 juta ditambah 2 juta. Berapa? 11. Benar itu. Benar itu. 13. 1 juta itu berapa angkanya? 1 dan 0-nya berapa? 7. 2 juta berapa? 6. 7 ke mana? 13. Jadi saja konsentrasi. Oke, Halimah kita kasih aplaus. Soal yang ketiga, konsentrasi ya. 115 ya, 115 soal pertamanya. 115 tambah 213 tambah 2. 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. 3. Ayo berapa? 3, Bu. Ulang. 115 ditambah berapa tadi? 115 ditambah 213. Berapa itu? 3. 3 ya. Sekarang kita kali jawab 3 tadi. Adil. Hanya untuk konsentrasi. Kita kasih aplaus untuk Adil. Nah, pembelajaran kita pada hari ini proyek IPAS adalah mengembangkan proyek mitigasi bencana. Oke. Ibu sudah kirimkan video, kemudian artikel, kemudian slide PowerPoint sudah Ananda buka di WA group. Sudah dipelajari? Pelajari, oke. Nah, mengembangkan proyek mitigasi bencana di situ ada kata-kata bencana. Kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan bencana. Kalau memang Ananda sudah membaca, kalau memang Ananda sudah membaca artikel, kemudian video dan PowerPoint yang dikirimkan lewat WA, kira-kira siapa yang tahu juga satu orang. Silakan Halimah, apa itu bencana? Bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam atau merusak lingkungan
Biasanya apa kesepakatan kita? Setiap jawaban yang Ananda jawab benar mendapatkan nilai berapa? 1. Ayo berlomba-lomba mengumpulkan nilainya. Oke, benar seperti yang disampaikan oleh Halimah, bencana adalah merupakan rangkaian peristiwa yang sifatnya mengganggu, mengancam dan bisa menimbulkan kerugian baik harta, benda, nyawa maupun dampak psikologis. Nah, ada lagi yang tahu macam-macam bencana? Di sini aja nih. Asal silakan. Ada berapa bencana yang berdasarkan yang berikut? Apa saja? Terus? Sudah? Oke, kita kasih dulu. Oke. Nah, setelah memberikan jawaban yang bagus, kita memberikan nilai plus 1 untuk Nazla. Oke. Silakan yang bagian sini belum ya? Bencana yang seperti yang disampaikan oleh Nazla itu ada 3, ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Nah, yang dimaksud dengan bencana alam, ada yang tahu? Ya, silakan jawab. Apa itu bencana alam? Bencana yang terbuat dari alam. Bencana yang terbuat dari alam. Ada yang lebih tepat nggak bahasanya? Adi? Bencana alam adalah? Ya, yang berasal dari? Ayo, ada lagi yang bisa? Silakan. Nazla, bukan. Halimah. Bencana alam adalah? Ya. Oke, tepat sekali ya. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor apa? Contohnya apa tadi? Banjir apa lagi? Dan faktornya apa lagi? Gunung meletus dan lain-lain ya. Bagus, berarti yang 5 nih. Dianggap nih di sini. Kita kasih. Nah, sekarang Reza. Reza tahu? Gak apa-apa Ibu tunjuk ya. Harus semangat Rezanya. Karena apa? Ibu yakin Reza juga pasti bisa seperti teman-teman yang lain. Nah, sekarang bencana non alam. Kira-kira apa itu bencana non alam Reza? Yo, Reza nggak melihat apanya? Nggak nengok PowerPoint-nya, nggak nengok video atau artikel yang dibagikan. Nengok. Jadi bencana non alam apa? Katakan lagi, bencana non alam adalah bencana ya? Oleh non alam. Kira-kira non alam itu yang seperti apa? Yang tidak apa-apa ya untuk kali ini jawaban Reza tidak apa-apa. Dia mengatakan kalau bencana non alam bencana yang disebabkan oleh non alam. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak? Nggak apa-apa Reza, nggak apa-apa. Silakan kira bencana non alam. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh non alam. Faktor non alam seperti apa? Tragedi bina marga. Ya, tragedi bina marga. Bencana non alam ada lagi yang tahu? Oke, bagus juga ya jawaban dari si Vira. Oke. Oke, Vira mendapatkan nomor 1. Kita kasih bencana non alam, bencana yang disebabkan oleh kegagalan eksperimen, kemudian dan perilaku dari manusia ya. Oke. Apa contohnya selain tragedi Bina Mata? Kasih tahu? Contoh? Keracunan yang disebabkan oleh apa? Siapa yang menyebabkan keracunan kira-kira? Oleh manusia. Seperti apa misalnya? Keracunan apa? Makanan. Bisa? Joko. Kemudian ada lagi bencana yang ketiga. Anissa tahu? Nah, bencana sosial bagus ya. Kira-kira bencana sosial itu apa ya, Anissa? Bencana sosial adalah suatu kejadian yang kerusuhan, apa lagi? Apa? Kerusuhan, apa lagi?
sosial itu adalah bencana yang lebih disebabkan oleh ulat daripada siapa? Manusia ya, faktornya berasal dari manusia. Salah satu contohnya apa tadi? Ada tawuran, kemudian ada itu penyalahgunaan obat atau narkotika, kemudian ada lagi yang sekarang ini kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Kalau dulu kita tahunya bencana itu pasti yang berasal dari alam, ya kan? Nah, sekarang bencana itu sudah dipisahkan, ada konsepnya 3 bencana. Bencana yang berasal dari faktor alam kita sebut bencana alam. Kemudian bencana non alam itu berupa dari kegagalan eksperimen daripada manusia juga. Kemudian yang ketiga adalah bencana sosial, itu lebih kepada perilaku manusia seperti yang sudah kita contohkan tadi. Oke, nah, untuk tugas anak-anak selanjutnya ada dibagi untuk 3 berkelompok sesuai dengan minat bakatnya. Yang kelompok poster atau yang biasa buat tanpa kelompok siapa? Oke, kelompoknya Adil, ketua kelompoknya Adil. Kemudian kelompok yang biasa buat artikel, kelompok siapa? Oke, kelompoknya Nazla, ketuanya Halimah. Dan kelompok yang membuat video itu siapa ketuanya? Kelompok, sebenarnya 3 orang yang bersama dengan Yuda. Oke. Nah, di sana Anda nanti akan membuat yang pertama sekali konsepnya adalah pengertian bencana menurut Undang-Undang tahun nomor 27 tahun 2004. Oke. Ini yang untuk artikel ya. Artikel apanya? Untuk yang tanpa itu silakan dibuka HP-nya. Oke. Kemudian yang kedua, Anda akan membagi bencana itu terbagi berapa tadi, Pi? 3. Ada bencana alam, dan sosial, ya. Kemudian yang ketiganya adalah faktor penyebab terjadinya bencana. Oke, ada berapa faktor? 3. Faktor alam, faktor non alam, dan faktor manusia. Bisa dipahami tugasnya? Yang untuk membuat video, gimana kira-kira Anda membuatnya? Pilih. Bagaimana cara Anda mengemukakan sebuah video pembelajaran? Seperti apa contohnya? Anda akan berkomunikasi. Saya sini, hari ini kami akan presentasikan ini ya. Seperti ibaratnya Anda membuat konten. Sudah pernah berkonten kan? Sudah pernah berkonten? Sudah. Belum pernah berkonten? Bapak, latihan ya. Anda bisa membuka YouTube. Video yang udah Ibu kirimkan sudah buka. Nah, kira-kira bisa belajar dari sana. Silakan bekerja berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke. Berkelompok. Gabung aja kelompoknya. Mejanya diatur. Betul. Oke, saya pahami ya. Kelompok poster silakan mulai bekerja. Kelompok artikel, ya. Kelompok artikel silakan bekerja. Kalau artikel itu biasanya ada apa saja di bagian depannya ada apa? Ya, bagian depan sekali dulu. Pernah melihat buku? Bagian depannya itu apa? Enggak? Judul ya, judulnya itu artinya apa? Cover, gambar cover ya. Kemudian bagian yang nomor kedua apa? Ya, daun buah. Kemudian ya, ini baru tentang yang topik yang tadi itu ya. Udah konsepnya
tulisnya tadi ya. Oke. Nah untuk kelompok poster ada kendala. Yang pertama yang kedua dulu. Poster slide yang pertama apa? Kemudian, nah yang kedua ada. Nah yang ketiga. Ya, nah, udah minimal ya. Bisanya sebenarnya Reza ini. Iya, apa ya? Udah pilih sama Anda pilih sama siapa? Udah pernah untuk paper kan? Ayo lomba-lomba siapa yang duluan nanti akan tampil ke depannya, foto kelompok poster, video, ataupun video. Ini judulnya ini rencana oleh nama dari sini nama kelompok mas. Ya, buka aja kemudian ada bagian ini. Ya. Menurut apa pendapat Joko aja seperti yang disampaikan oleh Halimah kita berdasarkan pendapat aja dia merupakan bagian dari ya. Ya. Iya, makanya berdasarkan argumen hidup aja. Yang jelas di situ dia merupakan lalu sifatnya macam, ya, macam. Ya nanti yang ketiga sama itu komunikasi itu kan ini buat saya. Gimana dari mana? Iya. Nanti kirimkan ya yang sebagai poster nanti kan kita kirimkan ya. Nah, tapi nanti kelompok dan anggotanya harus ada yang sebagai ya harus ada yang bagian presidennya. Kemudian ada nanti yang kemudiannya ada yang menanggapi nanti ya. Tapi pertanyaan dari kawan. Oke, berperan ya. Iya. Nah, boleh kalau untuk video seperti semalam orientasi. Kalau ingin ambil latarnya di luar boleh. Boleh. Iya benar. Iya. Jadi kita terlatih untuk apa berbicara di depan orang ya harus dilatih banget. Jam 8.51 waktu Anda berapa menit insya Allah tuh kita sampai jam 9:30 nah. Ayo
ayo, makanya cepat kerjanya. Udah 851. Presentasi nanti. Kalau dipisahkan bisa kan? Dipisahkan dari pembagian dulu nanti. Boleh. Nanti ada dalam juga, kan bisa pakai aplikasi, ya. Capcut. Boleh. Ayo semangat, dikasihkan kelompok, ayo semangat. Kalau gua mungkin. Itu kan sudah dikirimkan slide PowerPoint tadi, bukan itu. Itu nasi. Ini udah siapa? Joko udah bergabung. Baru bergabung.
Video sebenarnya sebenarnya itu video itu yang paling cepat. Kalau artikel kayak ini buat dulu buat dulu video kemampuan Anda berbicara. Namanya boleh. Artikelnya kan ada boleh. Tapi dimodifikasi. Harusnya, ya kan? Udah sering kok. Ya. Berasik sering video. Kalau mau kompas malam ke video. Iya. 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 Di luar break, kalau startup, gimana yang menang? Logo aja berapa slide lagi? Satu lagi, berarti ini yang udah tampil nanti nih. Kelompok poster. Joko. Yang ketinggalan kawan-kawan nih. Gimana latihannya? Langsung rekam. Oke. Langsung kirim nanti ya. Kita buka. Ayo aja ya semangat. Satu slide lagi. Nih kelompok 3 cepat. Jangan apa anak sayang. Jangan gitu. Makanya disuruh ini gabung
Nilainya kan nanti ya nilai kelompok harus sama-sama. Anissa harus lebih banyak belajar dari apa ya Adil, mengajarkan Anissa jangan lupa mata. Gambarnya dia buat tanpa. Ya oke. Adil ini bawa balik dia tanpa. Bagus hasilnya. Slide-nya. Ayo kelompok tiket. Lebih cepat. COVID-19 itu bencana alam atau penyakit. Ayo. Itu kenapa kan itu bumen. Ya, COVID-19. Bencana alam. Merupakan bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia. Bencana yang disebabkan bencana merupakan yang disebabkan oleh perilaku manusia. Bencana sosial.
Sabarlah. Kemandirian berbagai agama dan masyarakat Biasa deh itu. dan masyarakat psikologis. Ayo, cepat-cepat. Cepat-cepat juga tampil ya. Nanti. Apanya itu kira? Bapak udah kan semalam? Enggak, Bu. Kenapa ngantuk? Tidur cepat. Banyak lagi yang belum pikir.
Berapa lagi adik slide-nya? Berapa manusia? Ayo. Nomor tiga. Mana lagi belum? Oke. Manusia menjadi pengembang bencana. Manusia menjadi Beda kepalanya. karena perilakunya Kita 15 menit lagi ya nak. Kita sampai kelas 10. Paling tidak sama kelompok sampai depan. Ya, udah dibuka. Nanti masuk ini. Ada.
Bapak Tika udah? Udah bisa maju ke depan? Boleh, silakan. Kelompok poster mendengarkan dan menanggapi presentasi dari kelompok artikel. Siapkan pertanyaan. Oke, kelompok artikel, kenalkan diri, langsung bukanya seperti biasa. Oke, yang lain fokus memperhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Guru yang mengajar pada hari ini dan teman-teman semuanya. Pendahuluan. Konsep yang akan kami bahas adalah pengertian bencana, akibat bencana, dan faktor-faktor bencana. Akan dibacakan oleh Nadia. Pengertian bencana. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat mengancam, mengganggu kehidupan makhluk dan penghidupan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Macam-macam bencana. 1. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan lain-lain. 2. Bencana non alam. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, misalnya kegagalan eksperimen, tragedi Minamata. 3. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh faktor atau perilaku manusia, misalnya tawuran, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Faktor penyebab terjadinya bencana. 1. Faktor alam. Potensi kerawanan bencana alam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kondisi geologis, geomorfologis, topografi, astronomis, klimatologis, dan hidrologi. 2. Faktor non alam. Faktor non alam penyebab bencana yaitu kegagalan teknologi, wabah penyakit, dan lain-lain. 3. Faktor manusia. Manusia menjadi penyebab bencana karena perilaku adanya perbedaan kepentingan. Kebutuhan dapat menjadi pemicu pertentangan sehingga menimbulkan konflik. Kami buka sesi pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Yang menanya itu akan mendapatkan nilai ya. Jawab, sudah pasti. Ada pertanyaan? Silakan. Adit? Silakan. Joko, ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham nih semuanya? Kalau udah paham, gak ada lagi yang perlu ditanyakan. Udah mantap dah kelompok artikel dalam mempresentasikan hasilnya. Kalau jadi kita nggak pindah dari penampilan kelompok artikel. Gak ada yang mau ditanyakan? Joko? Udah paham? Berdatangnya Joko. Adik ada? Tidak mau menanggapi penampilan temannya? Ya silakan adik, pancing dulu nih, adik. Sebutkan contoh dari 3 faktor tersebut. Nah, faktor dari bencana itu ada berapa tadinya? Sebutin contohnya kata dia. Kata Adib.
Faktor penyebab bencana tadi ada berapa? Nah, dia minta contohnya. Geologis, geomorfologis, demografis, astrologis, hidrologis, dan hidrologis. Yang arahnya kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Faktor manusianya, perbedaan lokasinya, kebutuhan itu dapat menjadi untuk perkembangan sehingga menimbulkan konflik. Oke, sudah jelas adil apa yang disampaikan oleh kelompok artikel? Sudah? Sudah cukup puas? Sudah bisa dipahami? Jadi faktor penyebab bencana itu ada 3, ada berasal dari alam dan sosial yang sudah dijelaskan oleh kelompok artikel. Ada lagi yang bertanya? Nah, kalau saya yang bertanya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bencana itu kan ada 3 ya, faktor yang berasal dari alam dan manusia. Nah, menurut pendapat Ananda dari ketiga faktor-faktor itu mana yang paling besar menyebabkan terjadinya bencana ini? Faktor alam atau faktor manusia atau faktor non alam? Faktor manusia. Anda pernah mendengar sebuah surat? Pernah? Surat apa? Pernah ya, di dalam agama Islam itu dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah manusia. Jadi penyebab terbesarnya itu selain alam itu adalah karena ulah manusia. Oke, paham ya. Nah, kelompok konten bersiap-siap ya, udah masuk ya apanya tugasnya kayak ibu. Kalau tidak ada lagi boleh ditentukan. Kesimpulan pada dari artikel ini kita dapat mengetahui pengertian bencana, macam-macam bencana dan faktor bencana. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah dan kekurangan kami minta maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk. Silakan kelompoknya Adil. Kami kali besok Bu. Kami pun kasih videonya Bu, cuma penting Bu. Ada jelasan Anda? Posternya kelompok Adil? Yang jelas? Nah, baiklah. Silakan kelompok Adil buka presentasinya. Beda yang depan. Ini adalah kelompok poster. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mempresentasikan yang tadi baca tadi. Silakan Adil sebagai presenter. Nih ya, bukan yang di HP ya. Nih, ya. Bencana alam, kemudian bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan Joko, asik perhatikan kawannya nak. jiwa manusia terutama lingkungan dengan apabila ada dampak psikologi. Macam-macam bencana alam
yang disebabkan oleh faktor alam, bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung berapi, tsunami, angin puting beliung, dan badai. Kedua, bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, misalnya kegagalan ekosistem dan lain-lain. Contohnya tragedi Minamata. Tiga, bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia, misalnya tawuran, kerusuhan, penyalahgunaan narkoba, kemiskinan, kriminalitas, terorisme, peperangan, dan sebagainya lainnya. Seperti halnya bencana alam, bencana sosial dapat menyebabkan kerusakan fasilitas, kematian, gangguan jiwa, korban luka, dan bencana teknologi. Faktor penyebab bencana faktor alam. Potensi kerawanan bencana alam di Indonesia tidak ada berbeda seperti geologi, topografi, astronomi, klimatologi, teknologi. Dua, faktor non alam. Faktor non alam penyebab bencana yaitu kegagalan teknologi, kegagalan organisasi, wabah penyakit, pandemi, dan lain-lain. Tiga, faktor manusia. Manusia menjadi penyebab bencana karena perilakunya. Perilaku apakah yang menyebabkan bencana? Perilaku menyebabkan karena ada tidak, benar, buat, mungkin Tuhan dapat Ada yang dari hasil poster yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Adil, Anissa dan Reza, ada pertanyaan atau sudah sama-sama mengerti? Tidak mau menambah nilai? Setiap pertanyaan, jawaban itu akan mendapatkan tambahan nilai. Ada pertanyaan? Kalimah? Atau sudah cukup jelas? Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ada? Dari pengambilan silakan Joko. Boleh, perkenalkan diri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 10 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi ketika terjadi bencana? Nah, masuk di hati intinya. Bagaimana cara mengatasi ketika terjadi bencana? Masuk ke topik ya. Mitigasi bencana, langsung lihat ke mitigasinya. Bagaimana upaya ya ketika terjadi bencana? Silakan siapa yang menanggapi ini, Reza? Reza. Kasih kesempatan ke Reza dulu, kan terlagi peran. Kalau Reza nggak bisa menjawab, Reza pasti bisa. Baru setelah itu Adil. Silakan Reza. Nah, saya udah berbagi peran. Ini sebagai presenter, ini sebagai moderator. Reza menanggapi. Kalau Reza memang nggak bisa dikasih ke Adil. Tapi Bu yakin, Reza pasti tahu bagaimana cara mencegah terjadinya bencana. Ayo Reza dulu. Misalnya nih, bencana banjir. Apa upayanya? Coba. Boleh. Silakan Reza bersuara. Nah, ayo Reza. Nah, misalnya terjadi bencana tsunami, apa yang harus kita lakukan, Reza? Hah? Cepat. Menurut Reza apa ya? Misalnya terjadi bencana tsunami nih. Dia pertanyaannya ketika sudah terjadi ya, belum sebelum ya. Ketika sudah terjadi nih, dia kalau pencegahan itu ada 3 ya. Sebelum, saat, setelah. Ini saat terjadi bencana alam. Misalnya tsunami ya. Nah, ngapain Reza? Menyelamatkan diri. Kan benar itu nggak mungkin kita berada di area bencana. Pasti nggak. Kasih dong. Boleh. Menyelamatkan salah satunya menyelamatkan diri ya.
Hah? Mengungsi. Mengungsi ke tempat yang mana? Ah, itu dia jawabannya. Oke. Ya, Adit. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kalau ada bencana dari Ibu, pertanyaan dari Ibu, bencana ya dari dia. Pertanyaan dari Ibu. Kenapa bencana sosial itu lebih kepada manusia penyebabnya? Nah, yang membuatnya manusia. Kemudian yang kena dampaknya siapa? Ya. Apakah ada makhluk yang lain yang kena dampaknya? Ada. Tentunya apa? Hah? Ya, hewan dan semua. Nah, misalnya masalah apa? Di sekolah kita ini yang paling sering itu. Ya bukan, di sekitar lingkungan Anda lah. Misalnya, jadinya banjir. Banjir di rumah misalnya. Itu apa misalnya? Sampah Gereja. Berarti faktor penyebabnya itu siapa? Bisa Reza menjawab. Oke. Oke, tidak ada lagi ya. Boleh kita tutup, silakan moderator. Sayang, jangan tinggal depan. Ayo. Sesuai dengan perannya masing-masing. Iya, bisa ya. Iya, kami tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda, cukup. Waktu kita udah jam istirahat ya. Penampilan untuk kelompoknya Joko itu di hari Kamis boleh kita pakai ya. Nah, jadi siapa bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini satu orang tentang pengajar bencana, macamnya dan faktornya. Siapa satu orang? Ayo diceritakan. Menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Nah, Adik, belum Adik. Silakan Adik. Nah, Apa tadi ya? ya terus. Yang pertama tentang apa dulu? Terus faktor-faktornya, terus yang ketiga macam-macam bencananya. Pertama pengertiannya, yang kedua adalah macam-macamnya dan faktor-faktornya. Sudah bisa dipahami? Oke. Kita akhiri sebentar dulu. Nah, dari pembelajaran tadi dari awal sampai akhir, bisa refleksinya dari Ibu ya. Apa yang perlu Ibu perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya Anda? Kan kita tidak ada manusia yang sempurna ya. Mungkin ada kelemahan-kelemahan Ibu dalam proses pembelajaran, Anda yang bisa kasih saran atau masukan. Silakan. Enggak ada kayak yang udah aja. Awam. Hah? Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Semoga tetap semangat.